Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dawin nufusiz zakiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits, 'allimu auladakum innahum makhluquna fi zaman ghairi zamanikum. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim. Amma ba'du. Ta'zim wa takrim yang terutama sekali kepada Allahu yarham Abu Rohani kita bersama. Kita doakan kepada beliau semoga ditempatkan dalam syurga Jannatun Naim. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan ta'zim wa takrim pula kepada Tu Muhammad dan Tu Marhaban ma'a keluarga, diiringi Rais Am ma'a keluarga, dan mencakupi seluruh dewan guru yang masih bernaung di dayah Al-Madinatud Diniyah Babussalam Bangladesh. Dan ta'zim wa taklim pula kepada dewan hakim yang arif lagi bijaksana. Teristimewa kepada seluruh hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah. Hadirin dewan hakim yang kami muliakan. Untuk kejayaan suatu bangsa, kita membutuhkan yang namanya pemuda. Ungkapan tersebut hadirin mengisyaratkan kepada kita yang bahwa untuk kemajuan bangsa Indonesia tercinta, khususnya negeri Aceh, saya dan saudara dan seluruh bangsa Indonesia harus berusaha untuk membentuk generasi muda yang berkualitas dan berakhlak mulia. Namun sayangnya hadirin, saat ini di tengah-tengah era globalisasi, di tengah-tengah maraknya budaya barat, dan juga di tengah-tengah banyaknya para bangsat, dan juga di tengah-tengah hebatnya arus informasi melalui media informasi yang semakin canggih, maka upaya tersebut menghadapi kendala yang cukup serius dan juga rintangan yang sangat hebat. Sehingga apa yang harus kita lakukan untuk membendung semua rintangan ini? Mengapa hadirin? Karena kita melihat di balik setumpuk dampak positif media informasi tersimpan segudang dampak negatif. Jika dampak negatif ini telah merasuk dan merusak generasi muda, maka akan muncul pemuda-pemuda jenius tapi tak berakhlak, pintar tapi tak benar, pemabuk, penjudi, bahkan pembunuh, dan generasi narkoba. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir untuk membawakan satu syarahan singkat yang berorientasi pemuda dan tantangan zaman modern. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah, dengan rujukan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad cerita ini dengan benar, bahwa sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula untuk mereka petunjuk.
Ma'asyaral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasirnya memberikan syarahan. Kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad satu kisah menakjubkan tentang mereka dengan sebenarnya, tanpa ditambah ataupun dikurang. Kisah tersebut hadirin, pada zaman pemerintahan Raja Dikyanus, hiduplah beberapa orang pemuda yang baik, yang taat menyebarkan agamanya sekalipun tidak sesuai dengan keyakinan para penguasanya pada waktu itu. Lalu mereka dikejar-kejar, akan dibunuh oleh para pengikut yang setia pada kerajaan. Maka mereka pun berlindung di sebuah goa sampai Allah menidurkannya beberapa tahun lamanya. Hadirin, inilah figur pemuda-pemuda beriman teguh pendirian, pemuda-pemuda gagah pandai mempertahankan akidah, dan pemuda-pemuda idaman pintar membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada harus hidup bercermin bangkai. Untuk satu prinsip, lebih baik mati daripada harus mengorbankan keyakinan. Figur-figur yang seperti inilah yang harus kita wujudkan di negara tercinta ini. Betul hadirin? Namun hadirin, dalam membentuk figur-figur pemuda tersebut di tengah-tengah era globalisasi dan derasnya budaya modern ini sangatlah sulit. Sebagaimana Profesor Khalid Ahmad dalam artikelnya yang berjudul Islam dan Masalah Rekonstruksi Pendidikan menyatakan yang bahwa di abad ini akan muncul masalah sulitnya mendidik generasi muda. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, dalam menghadapi tantangan budaya barat di era modern ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan problem solvingnya lewat firman-Nya yang terukir dalam bingkaian Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawakan suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Hadirin, ayat tadi mengisyarahkan kepada kita sebagai generasi muda agar hati-hati dan waspada terhadap maraknya budaya barat di era modern ini, baik media cetak maupun sosial media. Karena boleh jadi lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya, lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Oleh karena itu hadirin, dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita semua, pilihlah dan ambillah hal-hal yang berguna dari media informasi. Lalu jikalau kita kaji lebih dalam tentang kata fatabayyanu, itu adalah sigat amar. Kaidah usul fiqh menyatakan pada dasarnya asal dari suatu perintah itu adalah wajib. Dengan demikian saudara dan seluruh bangsa wajib, sekali lagi wajib untuk menghadapi tantangan budaya barat di era modern ini dengan melakukan check and recheck terhadap informasi tersebut. Hati-hati dan ambillah hal-hal yang berguna dari media informasi. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan sebaik-baik orang adalah orang yang tepat menyikapi zamannya. Dengan demikian, pemuda-pemuda yang pandai memfilter diri tidak akan tergoda dan tergodaya, meninggalkan yang madarat, menghindari yang negatif, dan suka mengambil hal-hal yang positif. Inilah pemuda-pemuda terbaik yang dibutuhkan oleh bangsa
dan negara tercinta ini. Setuju? Muncul sebuah pertanyaan. Bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi tantangan budaya barat di era modern ini? Jawabannya, yang pertama, kepada para ulama, kiai dan ustaz, suntikanlah vaksin akidah, ibadah dan akhlak agar generasi muda kebal terhadap serangan budaya yang merusak. Yang kedua, kepada rekan generasi muda, perkayakan dirimu dengan ilmu, perkokoh jiwamu dengan agama. Yang ketiga, kepada para orang tua, didiklah putra-putrimu dengan pondasi agama sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimu auladakum innahum makhluquna fi zaman ghairi zamanikum." Didiklah anak-anakmu karena mereka hidup di satu zaman yang berbeda kondisi dan tantangan dengan zamanmu. Ma'asyaral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Walaupun arus globalisasi berdampak negatif, mengancam akhlak dan moral generasi muda, jika basic agama sudah berakar di dalam hati, saya yakin insya-Allah akan melahirkan pemuda-pemuda tangguh, berkualitas, beriman kuat, ilmunya mantap, tekun berkarya dan rajin ibadah dan siap menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Betul. Upaya membentuk generasi muda yang berkualitas dan berakhlak merupakan amal yang soleh. Jika melakukannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan memberikan kepadanya pahala dan kehidupan yang baik. Hadirin, hal ini terukir dalam bingkaian Al-Quran surat An-Nahli ayat 97 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka pahala yang lebih besar dari apa yang telah mereka kerjakan. Demikianlah janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berupaya teguh menjaga akidah di tengah derasnya arus globalisasi. Di akhir persyarahan, marilah kita simak sebuah kesimpulan. Arus globalisasi akan mampu melahirkan generasi muda yang berkualitas dan berakhlak, dan arus globalisasi pun akan mampu melahirkan generasi muda yang bejat tak berakhlak. Maka jadikanlah agama sebagai filter dan benteng yang kokoh dalam menghadapi tantangan budaya barat di era modern ini. Hanya sekian dan demikian syarahan singkat dari Al-Fakir. Kota Bilin, kota santri, megahnya PHBI di BBS kita. Kalau ada salah kata-kata saya tadi, mohon dimaklumi dan maafkan saya. Ila liqa ma'as salamah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.